Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Halo pemirsa, selamat pagi. Kembali lagi di Inspirasi Pagi. Saya Adi Anwari yang hari ini akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Perbankan sebagai motor penggerak ekonomi mempunyai beberapa peranan penting, yakni menumbuhkan sektor usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha dan UMKM, dan sebagai sumber pendanaan. Nah, Bank Jatim hadir menjadi salah satu bank BUMD yang dinilai memiliki strategi korporasi dengan sangat baik. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai strategi Bank Jatim untuk tumbuh menguntungkan dan juga menjaga sustainability-nya sudah ada di sebelah saya Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama dari Bank Jatim. Selamat pagi Pak Busrul. Selamat pagi Mbak Dia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Busrul, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya Pak. Pak, pertanggal 24 April kemarin ya, kan memang Bank Indonesia telah resmi menaikkan BI basis points ya, menjadi 6,25% ya Pak ya. Nah tentunya ini menjadi tantangan yang lebih terhadap dunia perbankan dengan resiko yang pastinya juga lebih tinggi begitu Pak. Kalau dari Bank Jatim sendiri bagaimana responnya mendengar hal tersebut? Iya Mbak Dia, seperti kita ketahui bersama bahwa baru saja Otoritas Moneter Bank Indonesia menaikkan suku bunga BI rate ya 25 basis point menjadi 6,25. Dan tentu saja ini akan berdampak ke di sisi otoritas fiskalnya ya. Baik para pelaku sektor ekonomi atau pelaku usaha maupun yang bergerak di sektor keuangan, termasuk Bank Jatim ya, sebagai bank daerah. Nah, dalam hal ini tentu kebijakan ini muncul kan sebagai respon terhadap tekanan global ya, dan itu tujuannya bagaimana agar itu menstabilkan rupiah dan juga menjaga inflasi pada level 2,5 lebih kurang 1% ya untuk sepanjang tahun 2025 ini. Nah, tentu bagi kami Bank Jatim yang digerak di sektor keuangan ini akan berdampak kepada sektor realnya, terutama adalah akan ada peningkatan biaya dana. Saat yang sama juga akan sedikit melambat peningkatan outstanding kreditnya. Dan ini juga kedepannya ada potensi menciptakan non-performing loan dan pada akhirnya akan menggerus NIM ya, karena suku bunga tinggi sudah berlangsung cukup lama. Tapi Mbak Dia, kalau kami lihat di Bank Jatim, alhamdulillah struktur finansial kami cukup bagus ya. Artinya likuiditas kami bagus dengan LDR yang 70%, berarti itu masih ada ruang, space untuk tumbuh. Kemudian NPL kami year on year juga mengalami penurunan dari 3,03 menjadi 2,8 sekian. Dan saat yang sama kami juga struktur funding kami, kasa juga semakin baik. Dan NIM maupun NI kami tumbuh positif. Namun menyikapi hal ini tentu kami harus mengatur kembali strategi bisnis kami. Kami akan evaluasi ke dalam langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan untuk ini. Tentu saja tidak serta-merta kami juga merespon untuk menaikkan suku bunga. Tapi kami juga harus lihat kemampuan daya serap pasar untuk menyerap produk kami. Jadi langkah kami yang pertama adalah tentu efisiensi. Efisiensi ini kami lihat di struktur funding kami harus lebih efisien dengan kasa yang lebih baik. Kalaupun struktur pendapatannya kami akan tetap tumbuh outstanding kami. Karena dalam periode terakhir, 3 bulan terakhir, outstanding kami tumbuh di atas rata-rata industri, 18,76%. Jadi kami jaga pertumbuhan momentum ini ya. Tinggal kami harus lebih prudent, lebih selektif di dalam ekspansi bisnis ini. Apalagi kami punya captive market untuk consumer, untuk pemerintah daerah, provinsi maupun kota kabupaten. Rasanya kami akan lebih merespon itu dengan baik. Saya kira demikian, Mbak Tia. Pak, pertanggal kemarin nih kan OJK tanggal 31 Maret ya Pak, akhir Maret. Ya. OJK ini menyatakan bahwa kebijakan stimulus restrukturisasi ini dihentikan. Iya. Tanggapan dari Bank Jatim seperti apa? Ya, ini mau nggak mau membuat kami di sektor perbankan harus benar-benar memonitor dan mengkaji benar kualitas kredit kami ya. Kami informasikan bahwa kredit yang kami restruct karena COVID ya, itu overall ya, termasuk non-COVID itu sekitar 3,8 triliun atau
sekitar 6% dari total portofolio sebanyak 56,9 triliun ya. Jadi relatif masih kecil, dan dari restruct itu COVID-nya sekitar 3,1. Itu pun lebih banyak di segmen korporasi berupa sindikasi. Alhamdulillah dengan selesainya stimulus COVID ini kami masih tetap menjaga dengan baik, monitor dengan baik kualitas kredit ini. Namun kami tetap harus mencadangkan sebagai langkah jaga-jaga ya, mencadangkan lebih banyak coverage ratio kami ya. Dan itu akan lebih safe untuk jangka panjang. Insya Allah kami monitor semua itu sehingga kualitas kredit kami tetap terjaga di angka yang masih lebih baik. Oke, ya. Baik. Pak, pasca libur lebaran kemarin nih kan terjadi penurunan IHSG ya Pak? Oh iya. Nah kalau dari Bank Jatim sendiri ini berdampak nggak sih Pak? Ya, data saham kami BJTM juga terkoreksi ya. Biasa kami di atas Rp600, sekarang sekitar 575 sampai 590 terakhir ya. Mbak Dia, bahwa perubahan harga saham ini kan banyak faktor penyebabnya ya. Pertama faktor eksternal. Ini tentu ekonomi global ya, jadi nasional global, bagaimana perubahan suku bunga The Fed, kemudian bagaimana perubahan suku bunga Bank Indonesia, kemudian juga bagaimana terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, dan yang tidak kalah penting faktor penguatan dolar ya, pelemahan rupiah yang begitu kuat ya, lemah begitu tingginya kuat dolar itu, sehingga ini berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain. Dan untuk menyikapi ini tentu saja manakala tingkat suku bunga itu naik, memang kecenderungan harga saham itu akan turun. Tapi dalam hal ini kami terus melakukan upaya untuk bagaimana meng-create kembali, menciptakan value dari BJTM ini bisa kembali naik ya. Tentu dari sisi internal juga, karena faktor kenaikan saham itu selain eksternal juga internal. Nah, tinggal kami kuatkan fundamental internal kami supaya itu juga ikut menaikkan dari nilai saham itu. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam lagi ya Pak. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi di Inspirasi Pagi, dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol seputar dengan strategi yang dimiliki oleh Bank Jatim. Nah Pak, ngomong-ngomong soal KUB nih Pak, kan pasti bank-bank ini sudah bekerja sama dengan beberapa bank lain seperti Bank BJB yang sudah ber-KUB dengan Bank Bengkulu, Bank Sutra, Bank Maluku Malut, dan Bank Jambi. Nah, Bank Jatim sendiri kan memang sudah ber-KUB dengan Bank NTB Syariah ya Pak, NTB Syariah, Bank Lampung, dan juga Bank Banten. Nah, ada menyisakan 3 bank nih Pak, Bank Kalsel, Bank NTT, dan juga Bank Kalteng. Apakah ada minat dan niatan untuk Bank Jatim mungkin untuk ber-KUB dengan ketiga bank tersebut? Baik, memang terkait KUB ini memang sudah menjadi salah satu transformasi yang kami lakukan di Bank Jatim ya. Selain tentu kita memperhatikan dari kebijakan otoritas jasa keuangan bahwa sesuai POJK nomor 12 tahun 2020 bahwa dimungkinkan BPD untuk menjadi bank induk kepada BPD lain yang masih kekurangan modal. Nah, dalam hal ini Bank Jatim memang sekarang sedang berproses, on progress untuk ber-KUB dengan Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten. Insya Allah dalam waktu dekat dengan NTB Syariah tinggal finishing, kemudian lanjut dengan Bank Lampung dan juga Bank Banten yang masih proses due diligence ya, dengan melibatkan berbagai konsultan untuk mengkaji visibility study-nya. Nah, terkait untuk Bank Kalteng ataupun Bank NTT juga Bank Kalsel, sesungguhnya kita sudah melakukan pendekatan kepada mereka sebelumnya dan mereka juga memiliki solusi internal mereka. Namun demikian kami tetap terbuka manakala mereka membutuhkan untuk bisa ber-KUB, Bank Jatim bisa bergabung dengan mereka, karena memang Bank Jatim yang di Jawa Timur ini memang akan lebih optimal manakala memang bisa menggerakkan potensi bank daerah di wilayah Indonesia Tengah maupun Timur ya. Oke Pak, kalau kita berbicara soal perencanaan masa depan dari Jatim, kan ada IKN ya Pak, banyak perusahaan BUMN ini sudah mulai membuka kantornya atau meresmikan, sudah menginformasikan bahwa akan segera membuka di IKN. Kalau dari Bank Jatim sendiri seperti apa Pak? Ya, kami melihat bahwa positioning IKN ini penting bagi Bank Jatim yang ada di Jawa Timur.
Seperti Mbak Dia ketahui bahwa Jawa Timur itu penyumbang PDRB terbesar kedua secara nasional. Dan Jawa Timur itu juga menjadi hub untuk Indonesia Timur dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayah mereka. Manakala nanti IKN ada di Kalimantan, tentu ini akan semakin menguatkan positioning Jawa Timur, khususnya kami BUMD milik Provinsi Jawa Timur dan Kota Kabupaten memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian nasional. Dan memang kami sedang mengkaji untuk itu. Dan karena memang ada kemungkinan bagaimana ada inline ya antara di Surabaya dengan di IKN sana. Ini masih dalam kajian. Insya Allah kita juga akan melakukan itu. Oke, luar biasa. Pak, ini terkait dengan berita ya Pak, bahwa BPR milik Pemda dan Kabupaten akan disentralisasikan kepemilikannya ke BPD sesuai dengan pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas dari OJK. Tanggapan dari Bang Jatim ini sendiri? Sebetulnya Bang Jatim sendiri sebelum ada wacana dari OJK terkait P2SK atau penguatan kelembagaan ini di BPR itu, kami sudah punya forum namanya Apex BPR. Di mana fungsi Bang Jatim itu sebagai pooling funding ya, di situ pooling fundingnya termasuk technical assistant, financial assistant terhadap BPR yang ada di Jawa Timur. Ada lebih kurang 98 ya BPR di Jawa Timur dengan portofolio lebih kurang hampir 25 miliar ya. Dan ini menjadi sangat bagus menurut saya sehingga toh pemegang sahamnya juga sama. Ya, dan marketnya bisa dikolaborasikan, bisa disinergikan. Hanya bagaimana nanti ini kami memilah, memapping agar BPR itu benar-benar sehat ya, sehingga bisa berkolaborasi dan bersinergi sesuai dengan harapan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, baik, luar biasa. Pak, ini berbincang-bincang soal teknologi ya Pak. Ya. Teknologi yang terkait dengan pertumbuhan bisnis ya Pak. Ya. Kalau di Bang Jatim sendiri, teknologi sudah digunakan seperti apa Pak? Kami memandang bahwa di era sekarang itu untuk mengakselerasi bisnis itu mau nggak mau harus melibatkan digitalisasi ya, teknologi. Karena itu lebih masif pertumbuhannya dan itu sudah terbukti. Kami memiliki J-Connect Mobile untuk melayani transaksi pembayaran masyarakat. Mbak Dia, kami ini punya 3 pilar dalam menerapkan teknologi ini ya. Pilar pertama itu terkait dengan captive market kami, yaitu pemerintah daerah, baik itu level provinsi, kota, kabupaten, dan ASN. Nah, ekosistem ini harus kami bangun dengan support by sistem by IT. Nah, sehingga di sini kami masuk digitalisasi di sana. Kemudian yang kedua, Jawa Timur itu juga potensi untuk UMKM. Ada 9 juta lebih UMKM dan mereka penyumbang PDRB terbesar. Nah, di sini kami juga memiliki konsep bagaimana strategi untuk melayani mereka juga berbasis teknologi. Kemudian yang ketiga, masyarakat umum untuk transaksi pembayaran mereka. Semua ini terkoneksi, terakomodir dalam J-Connect Mobile kami, di mana ini juga fitur-fiturnya terus kami tambahkan agar itu menjadi lebih nyaman, aman, transparan, dan juga membuat mereka menjadi lebih happy dan kemudahan-kemudahan yang kami berikan kepada mereka. Boleh tahu Pak, fitur-fiturnya ini seperti apa Pak contohnya Pak? Ada sistem pembayarannya, kemudian ada bagaimana kita untuk membayar kewajiban sekolah, SPP, uang kuliah, ya. Kemudian kita kerjasama dengan e-commerce dalam pembayaran berbagai hal, ya. Kemudian juga kita penerimaan pajak ya, bagaimanapun kami BUMD tentu mensupport pemerintah daerah membayar pajak PBB atau pembayaran pajak kendaraan bermotor itu semua lewat J-Connect Mobile kami dan termasuk banyak fitur-fitur yang lain dan mereka bisa melihat portofolio mereka dengan satu layar bisa lihat mereka seperti total portofolionya ada berapa banyak, kemudian termasuk investasinya. Bahkan kami punya sekarang J-Connect Pro Mbak Dia, di mana siapapun dimanapun itu bisa buka rekening simpanan pada kami dengan menggunakan J-Connect Mobile itu. Oke, bagaimana dengan IT Strategic Plan 2024 yang dimiliki oleh Bang Jatim ini sendiri Pak? Ya pasti kami ke depan ini karena teknologi itu begitu besar kontribusinya dalam pertumbuhan bisnis, kami perlu menambahkan capex kami, opex kami. Dan tidak hanya kami kuatkan di infrastrukturnya ataupun kami tingkatkan di aplikasinya, tapi juga harus kami perhatikan security-nya. Karena ini juga menyangkut trust, kepercayaan kepada para masyarakat, para nasabah, dan stakeholder kami.
Harapan kami bahwa Bank Jatim ini bisa memberikan kontribusi yang positif, tidak hanya kepada pertumbuhan ekonomi regional Jawa Timur, tapi juga nasional pada umumnya. Baik, terima kasih Bapak Busrul Iman atas hari ini informasinya sangat informatif sekali. Terima kasih. Nah pemirsa, itu tadi informasi yang telah diberikan oleh Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama dari Bank Jatim. Tidak terasa 30 menit sudah, saya menemani Anda di Inspirasi Pagi. Saya Dianwari, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh